Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, kita tentunya sudah banyak mendengarkan tausiah, ceramah, pengajian, baik secara langsung melalui khutbah Jumat, ceramah-ceramah di masjid, musala, ataupun di sekolah-sekolah, ataupun di kantor-kantor. Kita tentu sudah banyak mendengarkan pengajian-pengajian tersebut yang bersifat spiritual ataupun keagamaan. Tetapi pastilah kita merasakan sendiri, apakah pengajian itu tersentuh kepada hati kita atau tidak, itu sangat kita rasakan. Ternyata saya juga merasakan, baik sebagai seorang yang pernah berceramah, bahwa bagaimanapun ini adalah hal yang tidak bisa dibuat-buat. Kalau kita bicara masalah kerohanian, masalah ruhiyah, ini adalah hal yang tidak bisa dipoles-poles sebetulnya. Artinya, betapapun pamannya saya hebat berpidato, berceramah pada hari ini, tidak akan menyentuh kepada hati para pendengar kalaulah itu tidak datang dari hati dan tidak datang dari suatu sikap yang betul-betul berusaha untuk mengamalkan apa yang disampaikan itu. Jadi kalau hanya sekedar saya pamannya berceramah dengan indah sekali, dengan baik sekali, karena saya memang ahli berpidato pamannya, secara tidak bisa didustai, itu akan sulit untuk masuk, artinya menyentuh, karena ini adalah masalah ruhiyah. Masalah ruhiyah ini adalah masalah yang hati ke hati atau ruh ke ruh. Karena kita manusia ini, kita sadari, adalah gabungan di antara dua, yaitu ruhiyah dan jasmaniyah. Makanya kalau kita bicara masalah nilai-nilai spiritual, masalah keagamaan, masalah-masalah hal yang gaib atau tidak nampak atau metafisik, maka dia akan sangat berhubungan dengan apakah di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari kita berusaha untuk menjalani kehidupan spiritual kewian itu dengan sebaik-baiknya. Apakah kita itu hanya sekedar tinggal sekedar ceramah, saya ceramah sana sini, kian kemari, karena saya memang pintar, suara saya kuat, menggelegar, saya pintar berorasi dan berpidato, tapi itu kalau tidak datang dari kekuatan ruhiyah saya, itu tidak akan bisa menyentuh hati daripada para pendengar. Kenapa? Itulah masalah ruhiyah ini, dia adalah sesuatu yang sangat jujur. Banyak orang yang mungkin begitu hebat dia berkhutbah, berceramah, tetapi kalau dia sendiri hanya menjadikan itu sekedar rutinitas atau sekedar menjalankan tugas, maka dia tidak akan bisa menyentuh hati dan sanubari para pendengarnya. Akan kadang-kadang ketika di dalam masjid atau surau terdengar indah, terasa meresap, tapi boleh jadi setelah keluar dari pintu masjid, mereka pun melupakan semuanya. Mereka pun lupa. Dan yang jadi masalah adalah kepada sang penyampai sendiri. Inilah yang harus kita usahakan. Apakah kita sebagai guru, apakah kita sebagai penceramah, ustadz, sudahkah kita menghayati kaji-kaji kita, ceramah-ceramah kita di hadapan para jamaah ataupun di hadapan murid-murid kita, ataukah hanya sekedar ada di balik itu mencari nilai-nilai duniawi? Apakah mencari nilai-nilai yang terdapat di balik amplop dan sebagainya? Kalau itu yang jadi tujuan kita,
maka sulit kiranya kita ingin memperbaiki ruhiyah dan keadaan umat ini. Oleh karenanya mari kita perkuat ruhiyah kita, tentunya dengan selalu berusaha untuk introspeksi diri kita, sejauh mana kita betul-betul ikhlas dalam kegiatan-kegiatan kehidupan kita ini, karena Allah betul-betul datang dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau istilahnya kami dulu belajar bahasa Inggris, come from bottom heart, datang dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi inilah yang perlu kita renungkan. Mohon maaf bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.